Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, pagi ini kita belajar tentang IPA bersama saya, Ibu Eni Wahyuningsih, dan Pak Dede ada di sebelah saya. Oke, mungkin sudah 2 minggu kita tidak belajar ya. Minggu kemarin kita belajar tentang alat ukur besaran pokok. Oke, untuk saya ingatkan kembali, ada bermacam-macam alat ukur besaran pokok. Ada alat ukur panjang seperti jangka sorong, alat ukur massa seperti neraca Ohaus. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu alat ukur besaran turunan. Ya. Oke, yang pertama yaitu kita akan mengukur benda yang bentuknya beraturan. Seperti di sini ada persegi panjang, ya. Ada juga ini yang sisinya sama ini bujur sangkar ya. Apakah yang bentuknya beraturan hanya ini? Tidak. Ada lagi seperti lingkaran, segitiga. Nah, itu juga yang bentuknya beraturan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengukur luas persegi panjang ini? Tentu kalian sudah tahu, yaitu menggunakan rumus yang ada. Pertama, kita ukur panjangnya. Berapa panjangnya? Misalnya ada 5 cm. Kemudian kita ukur lagi lebarnya, misalnya ada 3 cm. Kemudian kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Ini kalau bentuknya beraturan, sisi-sisinya beraturan, bisa diukur ya. Jadi menggunakan rumus yang sudah ada. Tentunya waktu SD kalian sudah sering mengukur ini. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi bentuknya beraturan, kita bisa mengukur sisi-sisinya. Bagaimana sekarang ada daun? Kalian lihat di layar kalian ada daun. Daun itu sisinya tidak beraturan. Kita tidak bisa mengukur menggunakan penggaris. Nah, gimana cara mengukur luasnya? Gimana caranya? Oke, caranya yaitu yang pertama, sediakan kertas berpetak, kertas kotak-kotak itu ya. Yang kedua, letakkan daun yang ingin diukur. Jadi daunnya ini diciplak di atas kertas yang kotak-kotak tadi. Misalkan menjiplak, jadi setelah diciplak angkat daunnya itu, yang ada tinggal gambarnya. Bagaimana cara menghitungnya? Jika kotak tersebut full atau penuh, maka dihitung 1. Bagaimana kalau ada yang tidak full? Maka dihitung setengah. Nah, seperti ini kita mulai berhitung ya. Siapkan kertas dan pensilnya atau pulpen. Ini ada daun. Kita ingin mengukur luas daun. Oke. Di sebelah kanan layar sudah ada kertas berpetak. Letakkan daun itu di atas kertas berpetak. Kemudian diciplak. Ya. Kita hitung yang full, yang penuh. Jadi yang penuh ada di sini, ada yang ditulis dengan tinta warna biru. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Ini yang full. Maka ini dihitung 1. Nah, perhatikan juga di sekelilingnya ada yang tidak full kotaknya. Ini yang ditulis dengan merah, seperti A. A ini tidak full, hanya sedikit. Begitu B, juga hanya setengah kotak. C, apalagi C, sepertiga. Yang D juga begitu, lebih dari setengah. Nah, keadaan yang seperti ini, yang ditulis dengan warna merah, itu adalah dihitung setengah kotak. Jadi berapa luas daun? Caranya, luas permukaan daun sama dengan jumlah kotak penuh ditambah setengah jumlah kotak tidak penuh. Oke,
Setelah dihitung tadi, yang warna biru, yang full, yang penuh ada 15 kotak. Kemudian yang tidak full, yang merah itu ada 15 juga, tapi setengahnya. Setengahnya 15 yaitu 7,5. Jadi luas permukaan daun 15 kotak ditambah 7,5 kotak. Hasilnya 22,5 kotak. Jika satu kotak itu adalah 1 cm persegi, maka luas daun adalah 22,5 cm persegi. Ya, ini untuk yang bentuknya tidak beraturan seperti itu. Apakah hanya daun aja yang tidak beraturan? Oh, tidak, banyak seperti menghitung luas tangan kalian, boleh, itu juga tidak beraturan. Kita lanjutkan sekarang volume benda. Ini volume benda yang beraturan, jadi sisi-sisinya beraturan. Seperti ini, volume benda balok. Oke ya, balok kalian bisa mengukur mulai dari panjangnya dengan penggaris, kemudian lebarnya dan tinggi. Pasti kalian sudah tahu ya, waktu SD yaitu volume balok itu panjang kali lebar dan kali tinggi. Ini adalah volume balok. Apakah yang bentuknya beraturan hanya balok? Tidak, masih banyak lagi. Seperti bola, itu juga beraturan. Jadi menggunakan rumus yang ada. Ini tidak asing lagi, mungkin waktu SD kalian sering menghitung ini. Kita lanjutkan sekarang. Nah, ini ada batu. Batu bentuknya tidak beraturan, artinya sisi-sisinya tidak beraturan. Kita tidak bisa mengukur menggunakan penggaris karena tidak beraturan. Nah, bagaimana cara menghitung volumenya? Kalau seperti batu ini, tentunya kita tidak bisa mengukur sisinya ya. Nah, sekarang kita mulai mengukur volume benda yang tidak beraturan. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan gelas ukur. Nah, seperti ini gelas ukur ya. Kemudian ada batu. Nah, batunya dimasukkan ke sini. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu sebelum batu dimasukkan berapa volumenya. Misalnya sebelum dimasukkan volumenya 20. Ternyata setelah batu dimasukkan volumenya 50. Berapa volume batu? Ya, tinggal dikurangkan aja. Yang cara kedua yaitu menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Jadi ada dua, ini ya. Yang ini adalah gelas ukurnya, yang ini gelas berpancuran. Jadi diisi penuh dulu, baru batu dimasukkan dan air tumpah ke gelas ukur. Ya, ini contohnya. Contoh yang menggunakan gelas ukur. Nih, gelas ukur yang di sebelah kiri ini adalah volume air sebelum ada batunya, yaitu V1 sebesar 50 ml. Nah, setelah batu dimasukkan, ternyata volume air menjadi 75 ml. Ini adalah sebagai V2. Berapa volume batu? Jadi cara menghitungnya, volume batu adalah V2 dikurangi V1. V2-nya yaitu 75 ml dan V1-nya 50 ml. Jadi volume batu tersebut adalah 25 ml. Oke, ini cara yang kedua, yaitu menggunakan gelas berpancuran dan gelas ukur. Pertama, gelas berpancuran diisi air dulu sampai penuh, di bawahnya pancurannya ini. Kemudian kalau sudah, batu dimasukkan. Apa yang terjadi kalau batu dimasukkan? Maka air akan tumpah ke gelas ukur. Jadi volume benda sama dengan volume air yang tumpah ke gelas ukur. Oke, kita latihan ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Mula-mula gelas berpancuran diisi air sebesar 100 cm kubik. Ya.
Kemudian batu dimasukkan. Ternyata airnya tumpah ke gelas ukur sebanyak 20 cm kubik. Berapa volume batu? Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa volume benda atau volume batu sama dengan volume air yang tumpah ke gelas ukur. Berapa volume air yang tumpah ke gelas ukur? Yaitu sebesar 20 cm kubik. Jadi volume batu tersebut adalah 20 cm kubik. Ya, sekarang kita mengukur volume zat cair. Ya, alat apa yang digunakan? Volume zat cair, ini ada gelas ukur ya. Ini digunakan jika ingin mengukur volume air yang sedikit aja. Yang gede ini adalah gelas ukur ya, tapi gede. Ukurannya dalam liter. Tentunya kalian sering misalnya mau membuat kue agar-agar misalnya, tentu diperlukan air dengan ukuran 500 ml ya. Jadi gunakanlah yang ini, yang gede ya. Ini untuk volume zat cair. Oke, kita lanjutkan dengan konsentrasi larutan. Nah, apa itu konsentrasi larutan? Adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Jadi konsentrasi larutan itu adalah massa terlarut dibagi volume pelarut. Konsentrasi larutan. Tentunya kalian pernah bikin teh kan? Ya. Pada saat kalian bikin teh, ada air, kasih teh, kemudian dimasukkan gula. Kalian aduk-aduk ya. Aduk-aduk. Siapa yang pelarutnya? Pelarutnya adalah air. Kemudian massa terlarutnya siapa? Massa terlarutnya adalah gula. Oke. Pada saat kalian aduk tentu kalian rasakan kan? Oh, ternyata tehnya kurang manis. Kemudian ditambah lagi gula. Ya. Ditambah lagi gula, diaduk lagi. Ya. Begitu seterusnya. Semakin banyak massa yang terlarut, maka larutan itu semakin pekat. Ini adalah konsentrasi larutan. Oke, ini kita mulai belajar menghitung konsentrasi larutan. Contohnya, Edo melarutkan 2 gram gula ke dalam 2000 ml air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Oke, ini adalah suatu permasalahan. Jadi kalau ada suatu permasalahan, kalian harus menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama apa? Masalah dalam soal ini adalah menentukan konsentrasi larutan. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah massa terlarut, yaitu sebesar 20 gram. Kemudian volume terlarut sebesar 2000 ml. Jadi volume pelarutnya adalah 2000 ml. Volume pelarutnya siapa ini? Ternyata pelarutnya adalah air. Massa terlarutnya siapa? Massa terlarutnya adalah gula. Ya. Karena di dalam soal ini yang diminta adalah dalam satuan gram per liter, maka volume pelarut yang 2000 ml kita rubah ke liter. Oke. Bagaimana cara merubahnya ini? Dari milimeter ke liter atau yang disebut dengan konversi ya, konversi satuan dari mililiter ke liter. Kita tahu bahwa 1 liter adalah sebesar 2000 ml. Jadi kalau jadi 1 liter adalah 1000 ml. Jadi kalau 2000 ml ingin kita rubah ke liter, maka yang 2000 ini 2000 liter kita bagi 1000. Jadi volume pelarut adalah 2 liter. Oke, baru kita gunakan persamaan yang sudah ada bahwa konsentrasi larutan adalah massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Massa pelarutnya berapa? Massa pelarutnya adalah 20 gram. Oke. Sedangkan volume pelarutnya adalah 2 liter.
20 gram dibagi 2 liter sama dengan 20 gram per liter. Jadi inilah konsentrasi larutannya sebesar 10 gram per liter. Ya, konsentrasi larutan 10 gram per liter. Oke, sampai di sini ya. Saya harap kalian mengerti. Kita lanjutkan lagi, yaitu laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ini seperti ada pohon. Ini pasti dia mengalami pertumbuhan tiap harinya. Apa itu laju pertumbuhan? Laju pertumbuhan digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Ya, bagaimana cara menghitung laju pertumbuhan? Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Contohnya, nih ada suatu permasalahan lagi. Riva menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah 2 cm. Selang 5 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapa laju pertumbuhannya? Ya, ini suatu permasalahan lagi, jadi ada tahap-tahap di dalam menyelesaikannya. Ya, langkah penyelesaian masalah yang diketahui dari soal ini kita temukan bahwa tinggi awal adalah 2 cm. Kemudian tinggi akhir selang 5 hari kemudian menjadi 8. Jadi yang 8 cm ini adalah tinggi akhir. Selang waktunya 5 hari. Ini ada 5 hari selang waktu. Yang ditanya adalah laju pertumbuhan. Oke. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Jadi pertambahan tinggi itu sama dengan tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Ya, dibagi selang waktu. Tinggi akhirnya berapa? Tinggi akhirnya adalah 8 cm. Kemudian tinggi awalnya adalah 2 cm. Selang waktunya 5 hari. 8 cm dikurangi 2 cm adalah 6 cm dibagi 5 hari. 6 dibagi 5 yaitu 1,2 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan kacang hijau adalah 1,2 cm per hari. Apa artinya ini 1,2 cm per hari? Ini diartikan bahwa dalam setiap hari pertambahan panjang kacang hijau itu adalah 1,2 cm.